Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bencana tanah bergerak dahsyat menerjang Desa Cibeduk di Kabupaten Bandung Barat. Puluhan rumah rusak bahkan hancur serta warga harus meninggalkan desa. Beras masih mahal dan langka. Warga makin pusing karena hampir semua kebutuhan pokok naik menjelang bulan Ramadan. Ulah caleg gagal membuat warga Garut pusing karena ia menutup akses jalan kampung dengan pagar tembok. Kecewa lantaran gagal pada pemilu lalu, seorang caleg dari Partai Gerindra di Garut menutup akses jalan lingkungan bagi warga sekitarnya. Sang caleg berdalih ingin memberikan pelajaran kepada warga lantaran tidak kompak mendukungnya menuju kursi legislatif. Warga Kampung Ciarok di RW 3 Desa Kersamanah, Kecamatan Kersamanah, Garut dibuat pusing oleh ulah caleg gagal bernama Wawan Setiawan. Warga tidak lagi bisa melintas di jalan ini lantaran ditutup dengan tembok. Aksi tutup jalan sebagai bentuk kekecewaan Wawan lantaran warga desa dianggap tidak mendukungnya menuju ke kursi DPRD. Bahkan perolehan suara Wawan di kampungnya sendiri sangat sedikit. Sikap tidak mendukung terhadap Wawan juga diperlihatkan warga saat pilkades sehingga Wawan gagal menjadi kades. Saya ini tanah pribadi, ya kan udah sekian puluh tahun dah dinikmati oleh masyarakat. Hanya memberikan pelajaran sajalah, ya kan. Kalau tanpa begini kan tidak ramai. Kalau ini kan saya bisa berkomunikasi langsung dengan masyarakat, Pak. Aksi tembok jalan akses warga ini hanya berlangsung sementara setelah tokoh agama dan masyarakat bermusyawarah dengan keluarga Wawan. Semua pihak akhirnya sepakat membuka kembali akses jalan warga sehingga warga bersama-sama membongkar tembok penutup jalan. Pembentengan jalan, alhamdulillah sudah terrealisasikan, jadi sudah dibuka lagi, Pak. Kesepakatannya sama pemilik rumah. Akses jalan ini untuk ke sawah, itu ada yang untuk ke pengajian, itu kan banyak lewat sini juga bisa gitu, Pak. Aksi seperti yang dilakukan Wawan diharapkan tidak dilakukan oleh caleg-caleg yang gagal di daerah lain agar bisa menerima kekalahan dengan terhormat. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Warga desa Surakarta, Kabupaten Cirebon berunjuk rasa di depan balai desa. Mereka menuntut agar Kepala Desa Surakarta mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Balai Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Cirebon dipenuhi oleh warga. Mereka protes atas kinerja Kepala Desa yang dinilai buruk. Kepala Desa Surakarta, Kuwu Kuriyati, diminta mundur dari jabatannya karena tidak berpihak kepada masyarakat. Kuriyati dianggap banyak melakukan pelanggaran, dari mulai penyalahgunaan aset hingga nepotisme di lingkungan balai desa. Jilid kedua ini menuntut tetap tuntutannya adalah kemudian bahwa Kuwu harus turun. Ternyata setelah kita selidiki, setelah kita telusuri, banyak sekali kemudian pelanggaran-pelanggaran secara aturan dan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kuwu Desa Surakarta. Salah satunya adalah yang kemarin sudah kita tuntut terkait permasalahan aset, yang sekarang juga kemudian masih tetap terkait permasalahan aset, juga terkait permasalahan nepotisme yang kemudian terjadi di Desa Surakarta. Unjuk rasa ini ditutup dengan tanda tangan petisi penurunan kepala desa. Warga akan menggelar aksi serupa dengan jumlah yang lebih banyak jika kepala desa tidak segera turun dari jabatannya. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Dua pelajar SMP di Indramayu meregang nyawa dalam kecelakaan maut. Dua motor yang dikendarai korban bertabrakan secara hebat sehingga korban tewas di tempat. Empat pelajar SMP Negeri 1 Pasekan di Kecamatan Pasekan, Indramayu terkapar di jalan usai tertabrak Kamis sore. Sedangkan dua motor ringsek berat. Dari video amatir, kerasnya tabrakan membuat dua pelajar D dan A tewas di lokasi. Kecelakaan terjadi saat dua sepeda motor korban berkendara beriringan dengan kecepatan sedang.
Kecelakaan tragis terjadi saat satu motor bermaksud mendahului dengan kecepatan tinggi. Tanpa diduga motor rekannya malah berbalik arah sehingga tabrakan hebat tak terhindarkan. Jenazah kedua korban dibawa ke RSUD Indramayu, sedangkan kedua korban luka, patah tangan dan kaki juga dirawat di rumah sakit yang sama. Dengan kondisi dua ketika datang ke UGD dengan keadaan meninggal, terus yang dua lagi dalam keadaan luka, ya mungkin kategorinya luka berat, ada beberapa fraktur di bagian tulang kaki, kanan kiri dan tangan. Polisi masih menunggu kondisi kedua pelajar selamat pulih untuk dimintai keterangan. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. Hujan terus-menerus menyebabkan tebing di Kecamatan Sukaraja longsor. Akibatnya tembok satu ruang kelas SD Negeri 2 Lui Budah rusak. Salah satu kelas di SD Negeri 2 Lui Budah, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya jebol dihantam material longsor. Diduga longsor terjadi karena hujan semalaman yang mengguyur wilayah ini. Untuk sementara ruang kelas 3 tidak bisa digunakan. Dari belakang. Dari tebing itu ya Pak? Tebing di samping kelas ya? Iya, tebing di samping kelas. Kemudian mengapa longsor? Karena ada itu benteng sekolah. Jebol. Benteng sekolah jebol. Karena ruang kelas tidak bisa digunakan, proses belajar mengajar untuk sementara dipindahkan ke halaman sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Jalan penghubung antar kecamatan di Kecamatan Cikatomas, Tasikmalaya ambrol karena tergerus banjir. Akibat banjir besar Sungai Ciwulan, jembatan penghubung Kecamatan Cikatomas dan Karangnunggal ambrol sepanjang 5 meter. Jembatan praktis tidak bisa dilintasi semua jenis kendaraan sehingga dialihkan ke jalan lain. Warga sekitar berinisiat membuat jembatan darurat dari bambu besar agar motor dan orang bisa melintas. Namun mobil masih tidak bisa melintas. Sementara petugas BPBD dan Tanana menyingkirkan material jembatan yang menumpuk. Masih dari Tasikmalaya, rumah warga tergerus tebing longsor setinggi 10 meter di daerah Sukaraya, Kabupaten Tasikmalaya. Tebing tergerus setelah hujan deras dengan intensitas tinggi. Bagian belakang rumah hancur diterjang material longsor. Beruntung pemilik rumah masih terjaga sehingga selamat. Kemudian mereka mengungsi ke tempat keluarga karena takut longsor susulan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Gisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.